Jagir Naik membuat sebuah pertanyaan dan tantangan yang sangat konyol menurut saya. Video lama sih, tapi menarik untuk kita bahas. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I would like to repeat that there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. Pertama kita bahas dulu pertanyaan yang dilontarkan oleh Jagir Naik ini, di mana Jagir Naik membuat sebuah pertanyaan tetapi ia sendiri sudah mengunci jawabannya sejak awal. Dimana kalau ayat yang diminta sama persis kalimatnya seperti yang dikatakan Jagir Naik itu memang tidak ada di dalam Bible. Ini adalah ketololan Jagir Naik. Ia bertanya tetapi ia sendiri yang membuat dan mengunci jawabannya sehingga orang tidak bisa masuk dan menyentuh jawaban itu. Kalau saya mau pakai standar yang sama seperti Jagir Naik sebenarnya juga bisa dan gampang sekali. Misalnya, saya bertanya begini, di mana ayatnya dalam Al-Quran bahwa Muhammad mengatakan, aku adalah nabi asli, bukan nabi palsu, dan ikutilah petunjukku yang berasal dari Allah, maka Anda akan selamat. Saya yakin Jagir Naik sampai dia jungkir balik membuka Al-Quran pun, ia tidak akan menemukan jawabannya, karena saya sudah mengunci terlebih dahulu jawabannya, yang dimana saya sudah tahu bahwa jawaban itu tidak ada tercatat di dalam Al-Quran. Lalu, kalau memang tidak ada ayat bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah dia, mengapa orang Kristen masih menganggap Yesus Tuhan? Apakah orang Kristen itu bodoh dan tidak punya akal sehat? Nah, kalau ada Muslim yang berpendapat seperti ini, sebaiknya berkaca dan lihat fakta yang ada, di mana mayoritas agama terbesar di dunia itu adalah Kristen, pengikut Yesus Kristus. Lantas apakah mereka bodoh-bodoh sehingga menuhankan Yesus? Sayangnya, justru kebanyakan orang pintar dan cerdas serta penemu itu adalah orang Kristen. Kalau dibanding Muslim, iya dengan jujur harus dikatakan negara-negara mayoritas Kristen itu jauh lebih maju dan berkembang dibanding dengan negara-negara mayoritas Muslim yang banyak mengalami ketertinggalan peradaban. Saya cukup senang dengan kejujuran salah satu channel Islam yaitu Gur Gembul, di mana dia membahas masalah ini mengenai mengapa mayoritas negara berkembang itu adalah non-Muslim, sedangkan negara mayoritas Muslim tertinggal secara peradaban. Guru Gembul ini saya pikir cukup open-minded lah, berbanding terbalik dengan kadrun-kadrun yang tahu sendirilah. Tuhan sudah bagus-bagus ciptakan otak di kepala untuk berpikir, otaknya malah dipindahkan ke dengkul. Jadi, kenapa Kristen tetap menganggap bahwa Yesus Tuhan meski tidak ada ayat mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Karena meski tidak ada ayat yang persis sama seperti yang Jagir Naik mau, tetapi banyak kok ayat lainnya yang mengatakan dan merujuk bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya, 1 Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu juga ada Yohanes 13 ayat 13, katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan masih banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan saudara baca sendiri Alkitabnya. Oke. Tapi ya namanya kadrun ya, sudah dikasih dalil sekalipun, ujung-ujungnya paling mengoceh bahwa ayat ini sudah dipalsukan, sudah direvisi, bla 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 bla. Begitulah mental kadrun, tidak mau menerima kebenaran. Lagi pula di dalam sebuah ilmu penelitian, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pengakuan atau apa yang diucapkan oleh seseorang. Maka itu diperlukan analisa baik secara historis, biblikal, dan sistematis. Contohnya, saya tidak perlu mengatakan bahwa saya adalah orang Batak asli kepada orang lain untuk diakui, karena orang bisa mengetahui berdasarkan beberapa indikator. Orang bisa melihat KTP saya, nama lengkap saya ada marga Bataknya, lalu saya juga berasal dari Sumatera Utara. Intinya, banyak indikator yang bisa ditemukan untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa saya ini adalah orang Batak, tanpa harus saya mengatakannya.
Nah, Yesus juga demikian. Kita bisa melihat beberapa indikatornya kenapa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, ia lahir dari Roh Kudus. Yang kedua, ia sudah dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, ia bisa berbuat berbagai macam mujizat. Yang keempat, ia bisa mengampuni dosa manusia. Yang kelima, ia berkuasa atas alam bahkan setan sekalipun. Yang keenam, ia bangkit dari kematiannya. Dan yang ketujuh, lebih menariknya lagi, Yesus dikatakan tidak berdosa. Coba pikir pakai akal sehat. Di dunia ini mustahil manusia bisa suci dari dosa. Bahkan para nabi pun punya dosanya masing-masing. Tetapi Yesus hanya dia satu-satunya dikatakan pribadi yang tidak berdosa. Nice. Terus ada nggak ayatnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Maaf nih ya, Yesus tuh nggak perlu ngemis-ngemis minta disembah umatnya, karena umatnya sudah paham membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang cuma ngaku-ngaku, mana Tuhan yang layak disembah, mana Tuhan yang hanya ngotot minta disembah. Karena di dalam Kristen yang minta disembah itu justru adalah setan dan juga iblis. Jadi kalau ada sesuatu yang dipertuhankan dan ngotot minta disembah-sembah, hati-hati, bisa jadi itu iblis ataupun setan. Tetapi meskipun Yesus tidak pernah minta disembah, beberapa tokoh dalam Alkitab ternyata justru pernah menyembah Yesus, dan Yesus tidak melarangnya. Yang pertama, ada orang Majus yang pernah menyembah Yesus ketika Yesus lahir, tercatat dalam Matius 2 ayat 11. Yang kedua, ada orang banyak dalam Matius pasal 21 ayat 9, di mana mereka berteriak, Hosana, Hosana, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu yang ketiga, di dalam Matius 14 ayat 3, ada orang banyak di dalam perahu yang ikut juga menyembah Yesus dan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sebenarnya masih banyak lagi yang tercatat di dalam Alkitab. Silakan dibaca sendiri Bible-nya. Okay. Nah, itulah jawaban saya buat Zakir Naik. Sekarang coba Zakir Naik atau bahkan kalian umat muslim yang menonton video ini, gantian dong dijawab pertanyaan saya dengan standar yang sama dengan Zakir Naik tadi. Jangan taunya hanya bertanya terus, tapi giliran dikonter balik, nggak bisa berikan jawaban. Yang ada malah baper, terus teriak-teriak penistaan agama. Ayolah, sampai kapan mau mental flying victim seperti itu? Pertanyaan saya simpel kok, tinggal tunjukkan saja di mana ayatnya bahwa Muhammad pernah mengatakan, akulah nabi asli bukan nabi palsu, dan ikutilah petunjukku yang berasal dari Allah, maka Anda akan selamat. Nah, silakan dijawab. Kalau tidak bisa jawab berdasarkan dalil Al-Quran, ya udah nggak apa-apa, saya kasih keringanan. Tunjukkan saja indikatornya bahwa Muhammad memang nabi asli. Tahu kan indikator nabi asli itu apa? Saya kasih dua aja deh, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, ia harus berasal dari keturunan Israel. Lalu yang kedua, minimal Nabi bisa buat mujizat lah. Tapi jangan kalian bilang ya bahwa Muhammad pernah membuat mujizat membelah bulan, karena klaim itu sudah saya patahkan di dalam video saya yang ini. Yuk, mari silakan dijawab. Kalau bisa dijawab, saya juga mau berikan tantangan yang sama seperti Zakir Naik nih, biar adil ya. Kalau Zakir Naik tadi tantangannya bakal masuk Kristen, kalau saya bakal masuk ateis. Loh, kok masuk ateis? Ya iyalah, masa gua dari Kristen, agama yang udah paling benar dan logis, mau masuk ke agamanya Zakir Naik? Ya kalau Kristen bisa dipatahkan kebenarannya dan ketuhanan Yesus bisa dibantah, satu-satunya pilihan ya jadi ateis dong. Dan satu hal lagi, saya juga mau katakan buat Zakir Naik, nggak perlu repot-repot menantang untuk masuk Kristen, karena di dalam ajaran Kristen, seseorang bisa masuk Kristen dan percaya Yesus adalah Tuhan, itu merupakan anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Jadi sebenarnya itu omong kosong doang. Kalau pertanyaan Zakir Naik bisa dijawab, ia bakal masuk Kristen. Karena sekalipun Zakir Naik menantang untuk masuk Kristen, tetapi kalau Tuhan Yesus sendiri tidak menghendaki demikian, maka ya jangan harap. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.